memberi pengetahuan kepada kalian bagaimana sih kepala sekolah ini harus seperti apa begitu loh. Bagaimana kepala sekolah yang yang kompeten, bagaimana mengambil sikap dan sebagainya. Jadi intinya mata kuliah ini diberikan untuk menyiapkan kalian nanti ke depannya menjadi seorang yang punya kepemimpinan di sebuah lembaga. Di sini di dasar-dasar kepemimpinan kita lanjutkan sebentar ya. Goalnya apa? Goalnya dari mata kuliah ini yaitu mampu mendefinisikan kepemimpinan, kemudian memahami model atau gaya kepemimpinan, kemudian mendefinisikan atau kepemimpinan dalam suatu kelompok, kemudian memahami kepemimpinan yang karismatik dan yang menjadi panutan. Itu nanti goalnya seperti itu. Kemarin kan sudah saya beri beberapa film ya, terutama mungkin yang terkait sama yang India itu Hasan ya, siapa namanya? Ihsan. Kira-kira ini gimana dengan melihat film itu teman-teman? Itu kan ada problem ya, problem yang tidak diketahui oleh kepala sekolah. Bahkan itu kan Ihsan dipindahkan di 2 sekolah ya. Yang pertama karena guru maupun kepala sekolahnya tidak memahami Ihsan ini seperti apa. Yang kedua di sekolah yang kedua juga begitu, kepala sekolahnya tidak mengerti, ya kan? Baru gurunya yang kebetulan dari pernah mengajar siswa yang punya bukan keterbatasan tapi kelebihan tertentu, sehingga dari pengalaman itu bisa mengetahui oh ternyata anak ini Ihsan ternyata punya kelainan di dalam model cara mendidik yang berbeda dengan yang lain. Itu maksudnya. Kenapa Bu Eda memberikan video itu? Karena untuk ini contoh. Kemudian ada 2 film lagi, kira-kira apa itu? Ihsan tuh kalau nggak salah kelas B, tapi lihat semua kan kemarin, lihat semua kelas A, B, C, lihat semua. Kemudian yang kelas A, kalau nggak salah itu terkait apa itu? Orang main golf. Wah, ada yang mau cerita? Kelas A? Kelas A juga yang itu tuh Bu, yang main golf itu ya? Ya betul ya, main golf. Apa yang bisa diambil di situ? Jadi tentang seorang anak yang berawal dari nol, yang nggak bisa apa-apa, tapi tekadnya tinggi, hatinya juga tinggi, sehingga dia memenangkan permainan golf yang sangat eksis pada masa itu, hingga dapat mengalahkan seseorang yang dimotivasinya. Itu. Ini Salia ya? Saya Sabrina Bu. Oh Sabrina nomornya berapa Sabrina guru? 013. Ya. Oke, yang film satu lagi. Kelas C kalau nggak salah ya. Kelas C itu bisa disubtitlekan ke Indonesia nggak itu yang itu film satunya itu? Halo? Papin tadi Papin. Lihat nggak Papin? 113 kayaknya ini kelas C. Papin. Seseorang yang ayo teman-teman siapa?
Ayo, ada yang mau jawab? Belum lihat ya? Belum lihat. Ya, jadi intinya semua ini apa yang pengen saya sampaikan itu adalah kita ini adalah pemimpin untuk diri kita sendiri. Nanti kalau sudah punya keluarga, kita adalah pemimpin untuk keluarga. Kalau keluarga kan ada bapak, ada ibu, anak-anak kan. Lah, perempuan di kepemimpinannya di mana? Ya di rumah itu. Artinya seorang ayah, seorang suami itu adalah pemimpin bagi keluarganya. Istrinya pemimpin di mana? Ya memimpin untuk anak-anaknya, untuk pengasuhnya. Itu adalah semua, dan diri kita adalah pemimpin. Oleh karena itu mata kuliah ini tidak hanya ditujukan untuk seorang kepala sekolah, tetapi juga untuk diri kita, karena menyiapkan diri kita adalah seorang pemimpin di masa mendatang. Sekarang pun kita adalah pemimpin untuk diri kita sendiri. Oleh karena itu teori-teori yang ada di dalam kepemimpinan nanti bisa digunakan untuk memanajemen diri kita sendiri atau memerintah untuk diri kita sendiri. Ya teman-teman ya. Baik, ini ada langsung saja, ini ada kepemimpinan dan ada manajemen. Seorang manajer. Manajer sama manajemen sama nggak kira-kira? Manajer. Kalau manajer beda Bu. Sebentar, manajer ada manajemen. Kalau manajemen itu lebih ke apa? Ke ini ya, ke tata pelaksanaan. Udah ada semua di slide itu. Bagaimana pengertian kepemimpinan dan manajemen. Karena ini bukan kata benda, tapi kata sifat. Kepemimpinan, kemudian manajemen. Kata sifat apa kata kerja? Kepemimpinan dan manajemen. Tapi kalau kepala sekolah levelnya apa nyambungnya dengan manajer gitu loh. Ya, ini dua hal yang berbeda. Ada kepemimpinan, sama. Ininya sama, levelnya sama. Kepemimpinan dan manajemen. Ya, bedanya di sini sudah ada di situ di slide berikutnya apa perbedaannya sudah ada. Sama itu ya, tadi pelajari ada yang ditanyakan kira-kira? Jadi pemimpin itu pokok pekerjaannya adalah mempengaruhi orang. Adik sudah berangkat. Maaf ya teman-teman, tinggal satu yang di rumah anak saya ini, yang dua di pondok pesantren semua. Kemudian kalau manajer, oh bentar, ini ada manajer, ada manajemen. Nah ini Bu Aida tadi apa namanya? Nah, tadi kan kepemimpinan, yang tadi kan kepemimpinan dengan apa itu manajer ya. Iya. Kemudian yang ini adalah pemimpin dan manajer. Jadi orangnya. Apa? Jam berapa, Dek? 8.30. Udah keluar. Loh. Saya ini mengganggu teman-teman. Jadi pemimpin itu adalah pokok pekerjaannya adalah mempengaruhi orang. Kalau manajer mengelola sumber daya manusia maksudnya.
Kemudian perencanaannya berdasarkan misi. Kalau manajer itu kan berdasarkan usaha ya. Jadi memang beda. Satunya basicnya itu adalah tentang kalau manajer itu kan di sebuah lembaga usaha. Tetapi kalau kepemimpinan itu di lembaga yang apa ya teman-teman, sekolah. Kemudian adik pergi sana, pergi sebentar teman-teman, ada gangguan. Sudah adik sana, berangkat pergi pinjam. Bentar ya teman-teman, saya tak panggil temannya dulu. Ya, kita ulangi. Jadi kan memang beda ya teman-teman ya. Kalau di dalam sebuah perusahaan itu kan yang dicari, yang dituju apa? Keuntungan, margin, keuntungan. Tapi kalau di sebuah lembaga yang kepemimpinan itu adalah bagaimana mengelola itu menjadi lebih baik, bukan keuntungan. Itu bedanya di situ. Terus ini kalian tentu sudah tahu bagaimana gaya-gaya kepemimpinan. Nah, otoriter. Semua ini dari keempat model gaya atau gaya kepemimpinan seseorang itu semuanya tentu ada positif dan negatifnya. Dan mungkin untuk diri kita sendiri, gaya-gaya atau model kepemimpinan itu bisa kita terapkan dalam situasi dan kondisi tertentu. Di sini tidak ada yang paling baik dan paling buruk, tetapi kalau menurut saya, semua model ini bisa digunakan sesuai dengan kondisi yang memang dibutuhkan. Kapan seseorang harus berbuat otoriter? Kapan seseorang harus berbuat laissez-faire? Kapan seseorang harus demokratis dan kapan seorang pemimpin itu harus situasional? Nah, kapan kira-kira kalau kita sendiri sebagai pemimpin harus berbuat otoriter, kapan kira-kira? Ayo kapan? Ketika kita harus beribadah. Ketika kita contohnya. Kebetulan sekarang masih baru kemarin peringatan Maulid Nabi, peringatan Isra Mi'raj ya. Ada sedikit keluar dari ini tema Isra Mi'raj ini adalah Rasul dipanggil langsung oleh Allah, bertemu dengan Allah untuk diberi tugas, diberi perintah apa? Yaitu sholat teman-teman. Saking istimewanya sholat, saking pentingnya sholat, Rasul itu dipanggil langsung oleh Allah. Biasanya kalau Allah memberikan wahyu itu melalui Jibril. Tetapi untuk sholat, karena mengingat pentingnya sholat ini, betapa sholat itu ibadah yang agung, sehingga Rasulullah dipanggil langsung untuk mendapat perintah untuk sholat. Artinya apa untuk kita? Kita harus memaksakan diri untuk melakukan ibadah itu. Artinya kita harus berbuat otoriter, memaksa. Kita harus memaksakan diri untuk melakukan sholat juga nanti. Sholat ini kan berhubungan langsung dengan Allah ya teman-teman ya. Karena saking pentingnya, yang pertama tadi. Yang kedua karena berhubungan langsung dengan Allah. Kita bisa komunikasi dengan Allah ketika kita sholat. Yang berikutnya, ketika nanti kita meninggal, catatan sholat ini adalah catatan pertama akan dilihat oleh Allah. Bagaimana sholat hambaku ini?
Apakah sholatnya baik atau tidak? Kalau sholatnya baik, maka dianggap semua amalnya baik. Contohnya kalau kita membeli satu truk beras ya. Bagaimana kita sebagai pembeli tahu kalau beras itu kualitasnya bagus? Dengan cara apa? Menyampel. Beras itu disampel. Nggak mungkin kan kita membongkar satu-satu beras, dilihat satu-satu kan enggak. Disampel aja. Oh, berasnya bagus. Artinya kalau kita ambil satu sampel itu berasnya bagus, otomatis dianggap beras satu truk itu kualitasnya sama. Sholat juga begitu. Oleh karena itu, teman-teman, ini kita sebagai pemimpin untuk diri kita tanamkan model otoritas ini untuk hal beribadah. Ya, teman-teman. Kapan kita harus bersikap demokratis? Nah, contohnya. Sebentar, teman-teman. Dek, panggil Amira itu. Kapan kita harus bersikap demokratis? Yaitu demokratis apa? Bersahabat ya, sahabat dengan diri kita misalnya. Ya, ketika kita harus, kalau di konteks yang di pelajaran ini, di mata kuliah ini kan demokratis atau kebebasan dengan bawahannya. Tapi kalau kita sebagai pemimpin untuk diri kita sendiri, kapan kita harus berdemokratis? Yaitu kira-kira kapan kita berbuat atau punya model demokratis ini, teman-teman? Ya, ketika kita dalam kondisi pengen bebas ya. Manusia itu kan kadang itu kepengen menyendiri. Kira-kira kapan? Mungkin ketika kita broken heart, kita kepengen menyendiri. Ya. Kapan kira-kira? Bisa kalian cari contohnya sendiri ya. Intinya ya, model-model tadi bisa kita pakai untuk diri kita sendiri. Kita lanjut lagi. Di sini sudah ada semua. Sudah ada. Di grafik ini, berapa persen sih kekuatan dari kepemimpinan itu? Yang 50% adalah kekuatan pribadi. Ini artinya apa? Artinya seseorang mampu menjadi seorang pemimpin yang hebat, yang bagus, yang handal, itu bermula dari diri sendiri, dari kepribadian orang itu sendiri. Kan manusia itu macam-macam ya pribadinya. Ada pribadi yang bertanggung jawab, ada pribadi yang selintutan. Tahu selintutan? Suka melempar, nggak tanggung jawab intinya. Suka melempar ke orang lain. Ada juga pribadi yang kerdil, merasa dirinya selalu tidak punya kemampuan. Nah, ini ternyata dia punya kekuatan yang sangat besar, 50%. Kemudian yang berikutnya 30% adalah kekuatan pengetahuan, nah, ilmu. Bedakan orangnya ilmu sama tidak itu. Nah, itu sebesar 30%, dan yang 15% adalah peran, karena dia punya jabatan atau posisi. Sehingga itu yang menyebabkan seseorang punya kontribusi di dalam kepemimpinannya. Mampu, tidak mampu, wah ini. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman?
Ada yang mau tanya silakan. Belum, Bu. Ya. Kita sekarang lebih ke apa namanya, kalau tadi secara ini sekarang bagaimana sebagai kepala sekolah ya. Untuk apakah kepemimpinan itu? Kira-kira untuk apa teman-teman kepemimpinan? Ya. Misalnya nih kita punya rombongan sepeda sehat ya. Bagaimana kalau tidak punya pemimpin? Berantakan, Bu. Terarah, betul, tidak terarah ya. Kemana-mana tidak jelas. Misalnya begini, kita mau ke sebuah titik misalnya, kita naik sepeda, kita rombongan naik sepeda mau ke alun-alun. Nah, karena tidak ada pemimpin di situ, misinya sama, kita mau ke sana, tapi nggak ada pemimpin. Gimana? Ada yang lewat jalan besar, ada yang lewat mungkin jalan kaki, ada mungkin yang lewat jalan setapak gitu ya. Jadi tidak terarah. Meskipun di dalam sebuah misi itu ada tujuan. Kalau tidak ada pemimpin berarti bisa berantakan dan tujuannya mungkin tidak tercapai. Maunya tadi jam 11 kita harus sampai ke TKP. Tapi karena berangkatnya sendiri-sendiri, tidak ada yang memimpin, ya akhirnya tidak bisa sampai ke tujuan dengan baik seperti yang diharapkan. Di dalam sebagai kepala sekolah, maka strategi meningkatkan mutu pendidikan yaitu melalui organisasi tersebut, namun membumi dalam berkarya. Ya, artinya semuanya diberdayakan. Diberdayakan dan dikelola dengan baik. Sebentar kok, Mbak Nadi. Bentar. Ini kayaknya saya filenya ini saya pakai ini apa namanya, desainnya itu sama, tapi ada yang belum kehapus. Kok di sini cerita agriculture. Ya, dihapus saja teman-teman nanti ya. Kita ke sini. Bentar, saya lupa MBS-nya apa, saya lupa ya. Paradigma manajemen sekolah. Sentralisasi sampai desentralisasi. Artinya apa? Artinya itu sentralisasi artinya apa teman-teman? Mengerucut ya, satu, mengerucut tersentral. Kemudian MBS ini saya lupa apa ya? Manajemen ya. Jadi ini begini. Di dalam sebuah pengelolaan secara umum gitu ya, bahwa di dalam manajemen sekolah itu ada yang kalau di kita ini pendidikan tinggi ya. Kemudian ada kebijakan. Setelah itu peranan dari kepala sekolah. Kalau di kita adalah rektor ya. Ini kalau sentralisasi berarti dari pusat. Kemudian ada regulasi. Kemudian bagaimana ini peran dari kepala sekolah atau rektor. Nah, ini bagaimana meningkatkan kinerja kita itu sebagai dosen juga, itu teman-teman.
Setiap tahun itu ada perubahan terus. Jadi artinya semuanya itu dikelola dengan baik untuk meningkatkan mutu. Kita ini sedang persiapan. Desa ini sedang persiapan. Mungkin Bu Wi sudah cerita persiapan mau menstandarkan menjadi yang internasional. Itu lebih berat lagi teman-teman, lebih berat lagi. Kemudian harus kerjasama dengan luar negeri. Jadi luar biasa beban kita ini. Kemudian kita juga dituntut untuk berbadan hukum, tidak negeri lagi, artinya dilepas, tidak ada subsidi lagi nanti ke depannya. Itu kan lebih berat lagi. Ya, jadi hidup ini memang makin hari makin berat. Nggak ada hidup makin hari makin ringan tuh nggak ada. Yang ringan adalah anak-anak. Tinggal teriak dikasih. Kita nggak bisa. Kalian coba. Nanti semakin mau berakhir semesternya, maka akan semakin berat apa yang kalian rasakan. Belum lagi kalau sudah lulus, itu bukan suatu kemerdekaan, bukan. Pengalaman saya teman-teman, setelah lulus S1 itu rasanya beban mental yang luar biasa. Malu, belum punya pekerjaan. Ya terutama itu, minta uang tuh malu sama orang tua. Kalau sekarang kita masih punya alasan, beli paket dan sebagainya, beli kuota, beli ini, beli tugas dan sebagainya. Nanti kalau sudah tidak studi lagi, kita minta uang tuh malu teman-teman. Makanya dengan adanya kewirausahaan ini, bagi yang bisa memanfaatkan dengan baik, maka itu solusi untuk membuat lebih pede, percaya diri. Karena apa? Kita sudah punya usaha. Ya. Kita lanjut lagi ke kepala sekolah, meningkatkan kinerja dari seluruh karyawannya, kemudian membuat renstra, kemudian action plan, dan pelaksanaan di lapangan. Nah itu semuanya nanti terprogram. Kalian juga nanti sebagai kepala sekolah, kalian juga sekarang sebagai pemimpin untuk diri pribadi sendiri, kita harus punya target. Ya, karena tidak selamanya kita minta ke orang tua. Kapan kalian akan selesai semester kapan? Apalagi udah semester 6 ya sekarang ya. Semester 6 ya. Ya, berarti siap-siap untuk skripsi, membuat artikel ya. Mudah-mudahan pandemi ini agak panjang, jadi kalian bisa hanya artikel saja, artinya tidak seberat membuat skripsi. Bisa studi literatur kan bisa, tidak harus ke lapangan. Di planning hidupnya, kapan nanti saya harus menikah, kapan nanti saya harus punya anak, kapan nanti saya harus punya rumah, kapan saya nanti harus, dan sebagainya. Nah gitu. Jadi ada manajemen di dalam pengelolaan hidup. Nah, teman-teman mungkin ada yang mau tanya, ada kasus-kasus di dalam sekolah misalnya, pengalaman dulu, silakan. Teman-teman, kalau misalnya tugas untuk kepemimpinan ini membuat video, bagaimana? Video seperti apa Bu? Sepertinya kok. Saya tuh melihat kalian tuh generasi muda tuh jadi seneng ngotak-atik ya. Seneng ngotak-atik ya, media pembelajaran. Misalnya
Kan kalian kemarin kan saya contohnya 3 film ya, 3 film yang berbeda. Satunya pengelolaan manajemen diri sendiri, satunya manajemen dengan lingkungan, satunya manajemen di sebuah lembaga. Film itu gitu, saya bagi menjadi tiga, manajemen di lingkungan sosial, kemudian manajemen untuk diri sendiri, bagaimana yang tadi pemain golf tadi kan, dengan manajemen dirinya sendiri, dengan kekuatannya dia mampu melihat peluang dirinya, walaupun itu ditekan dari luar ya, tapi dia akhirnya mampu untuk menjadi pemenang, mengelola dirinya sendiri. Kemudian yang berikutnya manajemen di sebuah sekolahan. Nah, saya punya bayangan bagaimana kalau membuat video, ya nggak usah panjang-panjang, mungkin yang bisa diunggah di Instagram itu kira-kira kan hanya sekitar 2 menit ya. Kira-kira bisa nggak membuat film singkat, padat, bermakna begitu, 2 menit. Nggak bisa, Bu. Mohon maaf Bu, bukannya mengeluh atau gimana, cuma untuk sekarang kan kami juga masih KKN juga Bu. Jadi Ya. bingung bagi waktunya, maaf Bu. Oh ya, oke ya. Ya, saya lupa kalau itu ya teman-teman ya. Terus tugasmu apa? Tugasnya mau seperti apa? Udah tawarkan. Silakan pilih apa tugasnya, seperti apa? Kapan mulai KKN ini? Sudah mulai Bu. Sekarang lagi KKN. Hah? Lagi di desa, Bu. Oh gitu, ya. Ya. KKN-nya waktunya 1 semester ini Bu. Oh gitu, ya. Saya pikir KKN-nya juga online enggak ya? Tidak mungkin ya Bu. Tetap jalan Bu ke sana. Oke ya. Jadi begini teman-teman, kalau kondisi seperti itu, kuliahnya nanti kita jangan sering-sering Zoom ya. Kuliahnya Zoom-nya sekali aja ini, nanti sama minggu depan itu tata guna lahan sekali aja. Biar nggak berat kuotamu, kasihan. Ya, berarti ini nggak usah lama-lama. Terima kasih Bu. Ya, oke. Kan Bu Ada harus tahu kondisimu gitu loh. Kalau kondisi memang seperti itu kan, Bu Ada nggak akan membebani mahasiswanya ya. Ya. Terima kasih Bu. Oke. Ada yang mau tanya nggak hari ini? Tugasnya apa kira-kira? Minta apa? Nanti silakan ditulis ya di diskusi itu ya. Diskusikan dulu, nanti seperti apa nanti kita menyesuaikan. Ya. Iya Bu. Oke. Jadi begini teman-teman. Itu pesan yang akan saya sampaikan. Bu Aida kan melanglang ya dari S1, S2, S3, SD, SMP, SMA. Jadi yang sekarang saya rasakan, ilmu yang sangat bermanfaat itu kalau menurut saya dalam keseharian ini ya, itu sebenarnya lebih ke ilmu yang untuk agama gitu mas saya. Bagaimana kita berinteraksi dengan orang, berinteraksi dengan yang Maha Pencipta, berinteraksi dengan banyak hal, itu lebih ke ini. Jadi begini, selain kalian bersekolah di sekarang ini di sekolah umum ya, Weda berharap kalian juga mendalaminya lewat kajian-kajian yang bisa kalian dengarkan untuk menambah pengetahuan agama kalian. Ya, Bu Eda tetap sekolah juga, tetap sekolah. Bu Eda sekarang itu juga masuk ke Gria Quran teman-teman ya, untuk mendalami Al-Quran. Ya, memang kalian butuh ijazah untuk masa depan, tapi jangan dilupakan bahwa ilmu
ladun apa ya, ilmu apa namanya ya, ilmu agama itu juga sangat dibutuhkan ya. Ilmu laduni Bu, laduni ya, ya itu juga dibutuhkan. Kalau nggak belajar kita nggak akan tahu bagaimana cara memandikan jenazah, bagaimana ketika orang tua kita sakit, bagaimana ketika kita mendoakan orang tua, bagaimana caranya, bagaimana ketika orang tua kita sakit atau meninggal, bagaimana cara memandikan, bagaimana cara menyolatkan. Itu adalah semuanya tidak diperoleh di dalam ilmu di kampusnya, tapi kita harus belajar di luar kampus ya teman-teman. Satu hal, sholat ya, jaga sholat teman-teman ya, jaga sholat ya. Allah menyukai, Allah yang disukai itu Allah, yang disukai Allah itu ada 3 teman-teman. 1, sholat di awal waktu, karena sholat ini adalah kunci nanti, kunci seperti halnya di dunia. Kalian butuh kunci yaitu ijazah S1. Tapi nanti ketika sudah masuk ke dunia baru yaitu alam baru ya, alam baru yaitu alam barzah, atau kita yakini bahwa ada penghidupan setelah kehidupan ini, maka yang pertama kali adalah sholat. Jaga sholat teman-teman ya, jaga sholat. Kemudian berbakti kepada orang tua, berbakti kepada orang tua. Jangan sampai, itu harus kita cari ilmunya ya, bagaimana kita harus dengan orang tua. Kalau orang tua itu sudah kalian pegang, ridhonya sudah kalian pegang, dunia akan ikut betul teman-teman, betul itu. Bu Eda sudah merasakan sekarang, sudah merasakan sendiri bagaimana ketika Bu Eda tuh nggak banyak yang dilakukan. Bu Eda tuh dibenci sama mertua Bu Eda, tetapi Bu Eda tetap baik sama beliau. Ketika sakit Bu Eda kirimi makan terus, tapi saya nggak muncul di depan beliau. Tahu nggak teman-teman, Bu Eda tuh sekarang diberi kemudahan meskipun kondisi sakit ya, kemudian dalam hal ekonomi. Ada orang nawari apa namanya, suruh buka baja galvalum itu teman-teman, tanpa modal, padahal itu modalnya besar, hanya butuh tempat saja. Itu salah satu kemudahan yang luar biasa ya. Itu contohnya, contoh kecil ya teman-teman. Yang berikutnya, ya Allah memberi apa, pencerahan hidup, memberi hidup itu lebih tenang ya. Coba kalian amati kira-kira berapa bulan kalian berbakti kepada orang tua, nanti pasti akan diberi kemudahan. Kalau orang tua sudah ridho teman-teman ya, pasti Allah juga ridho kepada kita. 1, sholat tepat waktu. Kemudian jangan menyakiti orang tua, muliakan orang tua, dimuliakan orang tuanya, dibantu mumpung masih hidup. Yang berikutnya apa? Jihad di jalan Allah. Jihad itu tidak harus perang, tetapi bagaimana kita membantu menegakkan agamanya Allah lewat membantu misalnya hal kecil, bersedekah dan sebagainya ya teman-teman ya. Mumpung sekarang ada di tempat KKN, kalian bisa memberi contoh yang baik kepada warga di sana ya. Terima kasih. Oke, untuk kuliah kepemimpinan yang Zoom sekali ini saja, saya kasihan kuota kalian. Kemudian minggu depan kita Zoom untuk yang tata guna lahan ya teman-teman ya. Baik, Bu. Kalau ada pertanyaan silakan di Baik, apa namanya? Bu. Ya. Baiknya nanti saya tunggu apa yang mau kalian apa biar nggak memberatkan ya. Yang penting punya tugas. Tuh, Ya Bu, terima kasih. kalian sudah kan? Sudah Bu, tugas kemarin. Itu saja, sudah. Berarti tugasnya sudah selesai. Oke, Bu ada tinggal partisipasi yang belum punya itu ya. Ya, ini tadi ada yang 2 ini masih kurang ini ya. Baik ya, kalau nggak ada pertanyaan saya akhiri. Atau ada yang mau tanya? Bu, saya mau tanya, Bu. Boleh, silakan. Namanya siapa? Rizka, Bu, kelas 18A. 18
18A, oke. Nggih, Bu. Bu, saya mau tanya, Bu, tentang kepemimpinan, Bu. Oke. Mengapa ya, Bu, kalau seorang pemimpin itu mempunyai hak sehingga dia itu mempunyai mau sesenangnya hatinya sendiri gitu loh, Bu. Itu gimana, Bu? Dalam mengambil kebijakan. Ya. Tadi Mbak, kita kan ada model kepemimpinan ada 4 tadi kan. Ya berarti dia dominan yang kemana? Ke otoriter. Ya kadang seorang pemimpin itu tidak tahu bahwa dia harus seperti apa begitu loh. Kadang pemimpin itu tidak punya pengetahuan mengenai kepemimpinan. Kadang-kadang juga pemimpin itu berdasarkan apa namanya pengalaman, bagi-bagi posisi. Saya banyak pemimpin ada juga seperti itu. Berarti orang kan yang pertama tadi kan dia tidak tahu bahwa dia adalah seorang yang otoriter. Berarti pribadinya tadi kan ada tuh, kesuksesan pemimpin tadi apa? Yang 50% adalah dari pribadinya masing-masing. Berarti dia tipenya tipe orang yang seperti itu. Ya. Kalau sudah seperti itu berarti agak sulit untuk merubah. Bagaimana kita cara menegurnya? Cara menegurnya jangan di depan umum. Kita ajak berdua ngobrol begitu. Ya. Atau kita carikan apa namanya? Kalau misalnya di sekolah ya, sekolah itu kan ada juga yang sekolah yang komite. Pimpinan tertinggi sebenarnya bukan kepala sekolah tetapi komite. Komite itu pemegang saham. Ya, pemegang saham. Orang-orang seperti itu perlu kita beri masukkan ke apa namanya itu training yang terkait sama kepemimpinan biar dia introspeksi diri, biar pengetahuannya juga banyak begitu loh. Kira-kira seperti itu Mbak jawabannya. Berarti lebih ke pribadi masing-masing tadi ya. Oh, baik Bu, terima kasih ya Bu Aida. Ada yang mau tanya lagi silakan ini ayo mumpung ketemu. Bu, saya izin bertanya. Umur berapa? Bu, saya tadi NIM 19, Bu. 18 ya? 19 ya? Iya, Bu, 18A, NIM 19. Hah? 19 apa 18? NIM 19, Bu. 18A. Ya, yuk yang berikutnya. Nomor NIM-nya berapa ya? Bukan tadi kan pemimpin itu kan Saya Rahmadina NIM 7 Bu dari 18A. Tapi aku kata-kata gak bisa, Bu. Oh, Tapi nggak bisa. Ya, Rahmadina. Tapi nggak bisa Anu dengan aja apa ya? berapa? 07 ya, Dengan Mbak? hati ke hati itu gimana Bu caranya? Ya, 07. Gak apa-apa, iku aku ae. Kon takon. Ini bukan Gak apa-apa. baru-baru ini, nggak baru-baru ini juga sih, bukan beberapa ada kasus Bu ya kayak di sekolah atau universitas seperti yang ramai dulu itu kasus pelecehan seksual di kampus UGM Bu ya, dan itu kan sampai sekarang kan masih belum menemui titik terang Bu ya. Dan itu kira-kira apakah karena demi menjaga nama baik sekolah atau suatu institusi itu pemimpin itu harus menutupi gitu Bu ya. Maksudnya sikap seperti itu apakah menurut Ibu bagaimana gitu? Ya. Jadi tidak tuntas maksudnya begitu kan? Tidak Iya, tuntas Bu. ya. Iya. Ya itu jangan dicontoh kalau seperti itu menurut saya ya. Tidak hanya di situ Mbak, kita juga kemarin waktu pemilu itu kan juga banyak itu, banyak orang yang apa namanya petugas KPU kan banyak yang meninggal itu, 400 lebih itu KPU. Kemudian kemarin tuh ada kasus lagi juga mengenai pembunuhan yang apa itu FPI yang 6 orang itu kan semuanya nggak tuntas, semuanya tidak tuntas. Jadi memang pemimpinnya itu memang tidak mau transparan, tidak mau terbuka, yaitu nanti pada Allah lah kalau seperti itu ya. Kalau UGM contohnya seperti itu ya, kalau menurut kita
kita sebagai orang luar ya melihatnya ya sebenarnya nggak baik, artinya tidak memberi contoh yang baik sebagai seorang intelektual, sebagai lembaga yang di mana seharusnya memberi contoh yang baik, mestinya kasus seperti itu diselesaikan, cara menyelesaikannya seperti ini sehingga bisa dicontoh untuk lembaga yang lain. Di kita ada juga loh, di kita ini ada juga, di dosen kita ini, dosen geografi ini, yang punya catatan hitam juga. Beliau juga sering memanfaatkan teman-teman perempuan ini sebagai dosen hidung belang lah. Tapi sudah nggak ada di kita, sudah pergi orangnya, sudah pergi. Ya seperti itu juga kelakuannya kurang baik. Nah itu kan kembali ke masing-masing orangnya juga ya. Mungkin dia punya kelainan atau bagaimana begitu. Ya teman-teman ya, itu contoh untuk kita. Jadi kita jangan sampai melakukan hal seperti itu. Contoh yang barusan rame ini ada juga seorang ustadz, dia punya pondok ya, tapi dia malah menghamili santrinya. Itu sampai berapa orang? Banyak sekali. Ya, jangan dicontoh itu. Itu teman-teman ya. Ada lagi yang mau tanya? Bu, izin bertanya Bu. Ya, siapa namanya? Lestari Bu, NIM 101. 101. Ya, Oke. nanti ya. Pertanyaan saya ini Bu, di sekitar sekolah negeri di sekitar rumah saya itu terdapat kepala sekolah yang waktu pergantian kepala sekolah itu beliau itu dicabut jabatannya menjadi kepala sekolah menjadi guru biasa. Nah, apakah hal tersebut itu berkaitan dengan gaya kepemimpinan sebelumnya di sekolah tersebut, Bu? Terima kasih. Ya, jadi begini, karena kan kembali ke contoh tadi ini ya teman-teman ya, kita ada punya pemimpin ya, nah ini. Nah ini ada yang sentralisasi di sini tadi, dan posisi sebagai kepala sekolah adalah di sini. Selain kita memimpin di sebuah lembaga kepala sekolah tadi, sebenarnya dia diawasi juga oleh pemimpin yang lain. Bisa jadi kepala sekolah yang dicopot itu, yang diberhentikan dengan tidak hormat, dia mempunyai kesalahan-kesalahan yang menyalahi aturan di sentralisasi ini tadi. Berarti bisa jadi karena kepemimpinannya tidak baik, bisa jadi mungkin karena faktor lain, misalnya banyak teman-teman ya, perselingkuhan terutama sekarang. Perselingkuhan itu juga mengerikan sekarang itu teman-teman. Saya pernah itu ke sebuah counter HP, di situ tertulis gede-gede ya. Pertama, pelanggan counter ini toko ya, bukan counter toko besar. Saya doakan panjang umur dan sebagainya, bla 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 bla. Di belakang itu ada begini, saya doakan yang selingkuh segera ketahuan. Artinya apa? Artinya zaman sekarang ini memang itu luar biasa teman-teman, luar biasa. Bisa jadi kepala sekolah yang dicopot dengan tidak hormat tadi, bisa jadi karena faktor itu, faktor yang lain ya otomatis yang tidak sesuai dengan ini tadi. Atau bisa juga ini begini, kadang kita orang yang sudah baik teman-teman ya, orang sudah baik, orang yang jujur, orang yang amanah, tapi karena di sebuah lingkungan yang tidak baik tadi, dia difitnah, segera diturunkan dengan membuat berbagai acara atau sesuatu yang membuatnya menjadi cepat lengser, intinya begitu. Karena kita ini hidup sebuah masyarakat di lingkungan. Kalau lingkungannya tidak baik, meskipun dia pemimpin yang baik, dia akan digerogoti dari bawah. Ya teman-teman ya, kira-kira seperti itu jawaban saya.
Ya Bu, terima kasih. Dan kita harus ingat teman-teman ya, di lingkungan kita ini banyak sekali orang yang tidak suka dengan kita. Asing. Ya, gitu ya. Jadi kalian harus jadilah diri kalian sendiri. Jangan aku kok orang. Jadi diri sendiri ya. Jangan mudah kuliah. Ya. Kalian harus kata saya. Asli bisa numpak motor. Tidak menyukai kita. Ya. Oke. Asli aku takut. Ayo. Ada yang mau lagi? Kapos, iki karena Bu Irta. Kamu konsepnya piye? Arinda, gantikan Arinda. Saiki konsep yo. Yo, iki Itu malah dapat kok. kata aku. Wah, jadi ngomong apa itu yo? Ayo, Pimpinan aku perlu ibu nih. Arinda, matikan speakernya. Ayo, ada yang mau tanya lagi? Ini yang tidak masuk siapa ya teman-teman? Yang mau tanya enggak ini? Ya. Teman-teman, halo. Kalau tidak ada, saya akhiri ya. Ada yang mau tanya? Ayo silakan tanya apa saja, pokoknya tanya, nanti saya kasih nilai. Menurut kan secara gak sadar sih Berlina ya tamu. Wah ya sopo. Tapi alhamdulillah gak tahu sih aku kayaknya. Ya alhamdulillah ya. Soalnya aku tak ditanya temen nek iku langsung tak katani. Kalau tidak ada, itu aja ya teman-teman ya, pesan saya tadi ya. Ingat ya, jaga sholatnya teman-teman ya. Karena sholat itu saking pentingnya sholat, Rasulullah sampai dipanggil langsung menghadap Allah, tidak lewat Jibril ya. Karena bagi yang tidak sholat dianggap kafir, dianggap sudah keluar dari Islam ya teman-teman. Bagi yang beragama lain, Bada minta maaf karena keluar dari jalur ya. Kita akhiri teman-teman ya. Baik Bu. Ya, jaga diri kalian baik-baik. Terima kasih. Baik Bu, terima Ya. kasih. Bu Aida tuh beberapa hari yang lalu tetangga saya tuh meninggal suami istri karena COVID. Jadi anaknya, jadi begini, suami istri kena COVID, ibunya meninggal duluan. Beberapa hari setelah itu suaminya meninggal. Anaknya masih kecil-kecil. Wah, luar biasa. Artinya begini, kalian harus menjaga kesehatan, selalu jangan lepaskan masker kalian ya, sering cuci tangan, dan kemana-mana kantongi hand sanitizer teman-teman ya. Ya, dan kita juga berdoa ya, mudah-mudahan kita diberi keselamatan, tidak termasuk yang kena COVID itu ya teman-teman ya. Itu aja teman-teman ya. Berarti tugas sudah, Zoom sudah, nanti tinggal UTS. Ya. Siap Bu.